Apa arti kesempurnaan bagimu? Halo teman-teman, kembali lagi. Sebelum melanjutkan materinya, sebaiknya siapkan dulu kopinya dan posisikan badan senyaman mungkin karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mari kita mulai. Manusia memang tidak ada yang sempurna, akan tetapi di sini aku ingin mengingatkan sesuatu tentang hal untuk disempurnakan, yaitu sebuah kegagalan yang sebenarnya bisa kita perbaiki dengan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Jangan biarkan kegagalan membuat hidup Anda menjadi hancur dan menyerah. Anggaplah kegagalan Anda itu sebagai satu cara untuk mengubah Anda menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang salah dengan kegagalan. Yang salah adalah ketika Anda gagal kemudian menyerah. Karena tidak ada kesuksesan yang didapat secara instan dan sempurna tanpa usaha keras dan perjuangan. Semuanya butuh proses dan perjuangan yang disertai perasaan hati atau mood yang berubah-ubah. Tergantung bagaimana cara mengatur kondisi mood kita untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Ada satu hal yang terasa sangat sulit untuk dilakukan, yaitu cara memulai sesuatu. Banyak sekali pikiran yang justru membuat Anda semakin sulit dan ragu untuk mengembangkan sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan. Segera bergerak dan lakukanlah, karena kita hidup tinggal mengeksekusi hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Kita dilahirkan untuk bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Tidak akan ada yang sia-sia dalam hidup ketika kita mampu mengasahnya. Setiap manusia memiliki kemampuan yang sama dalam mengasah hal yang ada di dalam dirinya. Kesadaran dalam dirilah yang mampu mengetahui hal yang kita miliki. Ketika seseorang mampu menemukan sebuah hobi dalam hidupnya, sudah pasti hidupnya tidak akan pernah bosan atau lelah. Hal-hal menarik pasti akan selalu terjadi dalam hidupnya. Terlebih hobi yang dimiliki bisa membantu orang lain, baik dalam segi materi, motivasi, atau dalam bentuk apapun. Banyak sekali hal yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita merasa gagal, jangan mudah menyerah. Bisa jadi Anda hanya sedang lelah, bosan, atau bingung. Jangan jadikan hal itu sebuah alasan untuk menunda kesuksesan Anda. Istirahat sejenak, kemudian lanjutkan kembali aktivitas Anda. Lakukanlah dengan hati bahagia dan semangat baru, maka kegagalan akan segera tersingkir dari kehidupan Anda. Mungkin ada saat di mana Anda ingin menjadi orang lain. Tapi untuk apa semua itu? Apakah karena Anda merasa bahwa kehidupan orang lebih baik? Seharusnya Anda bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Bisa jadi orang lainlah yang ingin menjadi seperti Anda. Maka teruslah menjadi diri Anda apa adanya. Anda patut berbangga karena melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Pamerkan sesuatu yang bisa membangun semangat orang lain. Biarkan orang yang menjadi kreatif dan maju dengan apa yang sudah Anda raih dan tunjukkan. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain, apalagi jika hal itu hanya akan mengganggu Anda. Misalkan rasa iri terus-menerus ada dalam diri Anda, ubahlah rasa iri Anda itu dengan berkeinginan, bukan menjadi seperti orang lain. Dan ubah juga pikiran itu dengan ingin mengubah diri menjadi lebih baik dari orang lain dan lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. Karena dengan hal itu, kita tidak akan menjadi seperti orang lain, dan dengan begitu kita akan bisa melampaui orang-orang yang kita pikir bisa lebih sukses dari kita. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha memperbaiki segala kekurangan dan kegagalan dalam hidup. Karena bagaimanapun, tidak ada kesempurnaan sejati dalam bentuk apapun. Tugas kita sebagai manusia hanya bersyukur dan selalu bersyukur. Ingat, rasa syukur tidak cukup hanya dengan berucap saja,
melainkan juga menjaga apa yang telah dimiliki dan senantiasa memperbaiki kegagalan. Tidak ada sesuatu yang terlambat, karena kehidupan ini selalu dihiasi dengan kelebihan dan kekurangan, kesalahan dan kebenaran, kegagalan dan keberhasilan. Apapun itu, entah sesuatu yang baik atau buruk, cantik atau jelek, inilah kehidupan luas yang sesungguhnya, dan Anda tidak sendirian. Maka tetaplah fokus dengan segala sesuatu yang mampu mengubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi dan lagi. Jangan pernah merasa puas ketika Anda telah mencapai sesuatu, karena waktu dan kehidupan terus berputar. Dalam hidup, kita tidak akan terus-menerus dalam keberhasilan. Akan ada saatnya kita juga berada dalam kegagalan. Kegagalan inilah yang akan menyempurnakan hidup Anda. Kegagalan juga yang akan mengerjakan Anda untuk selalu berjuang dan bangkit kembali. Tidak perlu merisaukan apa yang dikatakan orang lain tentang kegagalan Anda. Tetapi berterima kasihlah pada kegagalan itu. Berterima kasihlah karena Anda masih diberi kesempatan lebih untuk bisa memperbaiki kegagalan itu. Daripada mencari alasan untuk menutupi kegagalan, lebih baik fokus mencari jalan untuk menuju keberhasilan. Setiap orang memiliki semangat untuk menentukan kapan harus move on dari segala hal yang membuatnya gagal dan membuat hatinya kecewa. Ada kalanya orang berpikir untuk mundur dari keinginannya itu, tapi ada juga yang mengulangi kembali kegagalan untuk segera memperbaikinya. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang berusaha mengulangi dari awal lagi, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama. Ada juga yang menemukan cara lain yang lebih dahsyat untuk mencapai kesuksesan. Yang terpenting adalah kegagalan tidak menjadi alasan bagi kita untuk mundur. Tuhan memberikan ujian berupa kegagalan dan kehilangan untuk mengajarkan hikmah kepada kita. Itulah sebabnya mendapatkan sesuatu yang berharga dan memiliki banyak makna tidak akan mudah. Harus mengalami yang namanya kegagalan, rasa bosan, lelah, bahkan putus asa. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus memperjuangkannya, bukan hanya menunggu dan berdiam diri. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dan kehilangan. Kita sebagai manusia diberikan kekuatan untuk segera bangkit membangun kembali kegagalan dan mendapatkan sesuatu yang hilang itu. Maka jangan terlalu larut dalam rasa kehilangan itu. Dan yang harus kita lakukan adalah berjuang kembali, bangkit kembali, memperbaiki kegagalan itu, dan kembali mencari dan mendapatkan apa yang sudah hilang. Setiap orang memiliki bakat masing-masing, termasuk diri kita. Maka kenali dan kembangkanlah bakat atau potensi yang kita miliki. Karena sebagai manusia, kita sudah dilahirkan memilikinya sejak dini. Tinggal bagaimana kita mengasah dan terus mengembangkannya. Karena sesuatu bakat di dalam diri kita bisa kita temui ketika selalu mencoba untuk terus membuka diri, mengenal bagaimana diri kita sebenarnya. Dengan bertanya pada diri apa hobi kita, apa makanan atau minuman favorit kita, apa yang kita sukai dan tidak kita sukai, film apa yang kita suka, musik apa yang kita suka dengar, outfit seperti apa yang kita suka, dan masih banyak lagi yang perlu kita ketahui dari dalam diri kita. Untuk itu, kenalilah bagaimana diri kita sebenarnya agar dapat menentukan mana yang terbaik untuk kita ke depannya. Ada orang yang beruntung, ada juga yang belum mendapat keberuntungan. Ini hanya masalah waktu, kapan dan bagaimana orang mencapai giliran keberuntungan. Padahal kalau kita pahami kembali, hidup ini tidak kekal. Misalkan keberuntungan itu tadi, karena masih banyak orang yang tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi pengalaman, atau tidak ingin mencari tahu. Seakan-akan hidup dialah yang paling indah dan baik, atau malah sebaliknya. Merasa takut untuk berbagi,
karena takut dibully, dijelek-jelekin, atau bahkan takut dijauhi oleh orang lain. Untuk apa Anda lakukan hal itu? Kita hidup hanya sementara di dunia ini, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Bersyukurlah ketika Anda sudah diberikan sesuatu yang baik dari Tuhan, misalkan berupa kesuksesan, kekayaan berlimpah, ataupun sebaliknya meskipun dengan mengandalkan keberuntungan dalam hidup. Tidak ada yang salah ketika kita ingin berbagi dengan orang lain, entah itu hanya untuk saling bertukar pendapat, ataupun sekedar curcol atau sharing. Karena setiap orang tidaklah sama dalam menerima takdir Tuhan dan juga dalam menghadapi takdir Tuhan tersebut. Rasa takut terhadap kritik dapat merenggut inisiatif dan merusak imajinasi kita. Hal itu hanya akan menjadi hidup kita terbatas dan menjadi tidak kreatif. Padahal dalam hidup banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang lain untuk memberikan saran, kritik, ataupun pujian. Karena dari orang lain juga kita bisa menjadi lebih mengenal kehidupan. Entah itu dari ceritanya, dari pengalamannya, dan dari cara berpikirnya orang lain tersebut. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam hal baik maupun buruk, kita pasti membutuhkan sebuah dorongan-dorongan tersendiri kepada diri kita, dan itu bisa melalui orang lain. Dan orang lain tersebut bisa membantu kita juga untuk menjadi seseorang yang berhasil dan maju ke depannya. Jangan terlalu baper dan tidak perlu tersinggung terhadap itu, apalagi sampai menyimpan dendam. Salah satu kepuasan yang terbesar dalam kehidupan adalah kemampuan untuk mengatasi masalah secara efisien. Ketika kita berada dalam sebuah masalah, cukup introspeksi diri agar kita lebih dapat mengontrol emosi. Karena bagaimanapun juga tidak ada manusia yang sempurna. Akan tetapi, jika kita bisa menjadi lebih baik dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain, maka hal itu sudah cukup sempurna. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Meskipun kesempurnaan manusia sebenarnya tidaklah sepenuhnya sempurna, karena terkadang manusia yang terlihat sempurna di mata manusia lain sebenarnya tidak terlalu sempurna yang terlihat oleh mata kita. Karena justru bisa jadi di dalam dirinya sedang berada dalam hidup dengan kekonyolan dan menyebalkan karena tuntutan menjadi selalu terlihat sempurna. Pernah terdengar dari pembicaraan seorang teman, capek ya terlihat seolah-olah sempurna, seperti tanpa masalah dan seolah-olah semua baik-baik saja. Banyak yang mengira aku hidup tanpa tantangan hidup dan seolah-olah tidak pernah ada masalah. Bahkan banyak dari mereka yang berpikir seseorang hidup selalu bahagia tanpa tantangan dalam hidupnya. Kalau kita renungkan kembali, sebenarnya banyak sekali kesempatan kita untuk bisa mensyukuri kehidupan yang terjadi dalam keseharian kita. Karena aku tidak dalam posisi kepura-puraan diri menutupi segala sesuatunya supaya terlihat sempurna. Karena pada dasarnya manusia hidup belajar menjadi lebih baik dari sebuah masalah, kesulitan, dan tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Untuk itu kita bisa belajar dan memperbaiki segala sesuatu dari hal tersebut. Sejatinya sebuah kehidupan yang baik juga bukan karena kita tidak pernah memiliki masalah. Akan tetapi, kehidupan yang baik adalah ketika kita mampu menyelesaikan masalah, kesulitan, dan tantangan itu. Oke teman-teman, sekarang saya mau memberikan tambahan ya, yaitu bagaimana cara supaya Anda hidup lebih cerdas dan mampu memberikan kekayaan atau keyakinan kepada orang lain. Yang pertama, buka media sosial dan cari sesuatu yang sedang trending topik. Untuk apa Anda lakukan itu? Tujuannya adalah untuk Anda menjadi tahu berita atau informasi-informasi yang sedang ngetren. Apalagi pada zaman milenial seperti sekarang ini, semua orang sangat mudah mencari segala informasi dan berita dari genggaman saja. Jangan selalu kepoin mantan dan gosip artis terus.
carilah informasi tentang apapun yang berkaitan dan selingi dengan apapun yang berbuat atau membuat diri Anda menjadi lebih fresh lagi. Entah tentang hobi Anda, tentang fashion, tentang musik, tentang buku, tentang film, atau tentang apapun. Karena itu akan sangat berguna bagi Anda ketika bertemu dengan orang lain nantinya. Yang kedua, setiap akan memberikan pendapat, tanya dulu pada diri Anda kenapa. Cara paling ampuh untuk membuat diri Anda tertarik adalah bertanya kenapa pada diri Anda. Kenapa bisa seperti itu? Secara tidak langsung, itu akan melatih Anda untuk berpikir secara kritis, supaya ketika orang lain pun menanyakan hal yang sama, Anda sudah tahu sebab dari hal yang sedang diperbincangkan. Jangan sampai memberikan informasi yang hoaks dan sok tahu, karena itu juga nantinya akan menjadi bumerang sendiri juga pada diri Anda. Yang ketiga, kurangi kebiasaan berbicara dengan kata atau mungkin. Sama halnya ketika kita sedang berdebat dalam sebuah acara. Salah satu kata yang perlu kita hindari adalah menggunakan kata mungkin. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah ungkapan atau anggapan ketidakyakinan dengan apa yang sedang dia ungkapkan. Untuk itu, supaya kita bisa meyakinkan orang lain, cobalah hindari menggunakan kata itu. Karena itu juga akan menjadi sebuah pembelajaran pada diri kita juga, supaya ketika memberikan informasi, kita selalu ingin memberikan kebenaran, bukan sesuatu yang diragukan. Keempat, ungkapkan dengan jujur. Sesuatu yang sangat sulit ketika kita sedang dalam keadaan belajar memperbaiki diri, terkadang masih ada gengsi dalam diri untuk mengakui bahwa kita tidak memiliki banyak informasi. Maka dari itu, cobalah tidak menjadi orang yang sok tahu, paling pintar, atau paling paham. Akan tetapi, cobalah menjadi yang apa adanya, dan bicaralah seperlunya. Jangan mudah terpancing omongan-omongan dari orang yang memancing kita untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya belum sepenuhnya kita pahami. Jujurlah dengan diri Anda sendiri dan pada orang lain. Bersikap apa adanya, justru akan membantu Anda dalam mendapatkan informasi lebih. Tidak ada yang salah ketika Anda jujur dan apa adanya. Dan yang kelima, tidak ada yang lebih baik dibandingkan ketika kita mendengarkan inspirasi langsung dari orang yang mengalaminya. Kita tidak akan pernah tahu pandangan setiap orang dalam menginspirasi kehidupan mereka. Masih banyak sekali orang yang merasa bahwa kehidupannya sendirilah yang paling inspiratif dibandingkan dengan orang lain, padahal belum tentu dia sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, jangan sampai salah memilih tokoh inspiratif yang akan membantu kita untuk terus memperbaiki diri dari kehidupan yang sebelumnya. Karena seseorang yang lebih baik dari sebelumnya tidak akan banyak bicara tentang orang lain, akan tetapi dia akan lebih banyak ceritakan tentang bagaimana dirinya sendiri. Setiap orang punya mimpi dan harapan tentang hidup sempurna yang ideal. Namun ternyata visi kita akan kesempurnaan dalam hidup cenderung sederhana, karena kesempurnaan itu tidak berarti punya segalanya. Kesempurnaan sebenarnya yang terpenting adalah mampu memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu kita mengikuti pergaulan kehidupan yang sifatnya hanya untuk menghamburkan uang, atau hanya untuk membicarakan hal-hal yang tidak membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Hindarilah kehidupan sosialitas seperti itu. Lebih baik kita bisa selalu memilih-milih kehidupan sosialita kita. Tidak apa-apa kita mengambil sikap seperti itu, toh juga tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Lebih fokuslah dengan hal-hal yang baik dan mampu membantu kita untuk selalu ingat kemana tujuan hidup kita. Karena kehidupan manusia harus tetap berproses dan berusaha. Apalagi prosesnya baik dan benar, maka keseimbangan yang harmonis akan diraih dan seiring dengan kesempurnaan yang dicapai. Dengan kata lain, kesempurnaan itu memang harus terus dicari sebagai cara untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna untuk menjadi sempurna.
Manusia bisa dikatakan bahwa dia hidup juga ketika memiliki 3 hal berikut. Yang pertama adalah gerak. Dalam kehidupan, ketika dia hanya berdiam diri dan tidak bergerak, itu mengartikan suatu hal tersebut mati. Tidak ada pergerakan yang mampu mengubah kehidupannya. Yang kedua adalah tahu. Sebagai contoh kecil, adalah seekor semut saja mampu mengenali dirinya bahwa ia kecil dan menyukai makanan yang manis. Dan yang ketiga adalah rasa. Manusia tidak memiliki perasaan dinamai bukan orang hidup, dan manusia yang bodoh dinamakan orang mati. Kadangkala saat kita mencari kesempurnaan, yang kita dapat kemudian kekecewaan. Tetapi kala kita siap dengan kekurangan, maka segala sesuatunya akan terasa istimewa. Oke teman-teman, sebenarnya kisah ini berpesan sebelum kita mencari kesempurnaan, kita haruslah mensyukuri apapun itu pemberian dari Sang Maha Kuasa. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kehidupan kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton.